Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latif Lava dengan NPM 2403201034 dari sesi Senin 1. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai tugas besar pada tahun 2024. Kebetulan saya mendapatkan kategori produk pada area programmer. Maka langsung saja ke tutorialnya. Baik, untuk produk yang pertama, yaitu yang saya buat adalah meja kerja. Jadi pertama membuat rectangle atau persegi terlebih dahulu dengan ukuran sesuaikan. Untuk yang saya pakai ukuran 180 dikali 1 meter atau 100 cm. Kemudian setelah itu eh, untuk membuat rangka dalamnya yang nantinya akan diekstrut, maka perlu rectangle lagi dengan jarak antar luar yaitu 5 cm atau bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk eh, lebar dari atau ukuran dari rectangle di dalamnya bisa disesuaikan. Yang saya pakai ukuran 70 dikali 80. Kemudian untuk rectangle yang kedua di sisi sebelah kanan saya buat untuk laci dengan ukuran yang pertama adalah 70 kali 70. Kemudian yang kedua bagian atas dengan ukuran 70 kali 25. Jangan lupa diukur untuk setiap sisinya untuk presisi. Kemudian kita blok rectangle untuk laci tersebut, kita copy sebagai nanti penutup. Kemudian lalu kita extrude untuk rectangle yang paling besar, kemudian menyusul untuk rectangle berikutnya ketika rectangle tersebut laci maupun kolong bagian bawah. Setelah itu kita subtract, yaitu kita lubangi sehingga membentuk hasil yang diinginkan. Untuk yang laci subtractnya hanya sampai 75 cm karena keseluruhan 80 cm sehingga ada space sehingga bisa menutup. Kemudian yang kedua, membuat dari membuat penutup atau pintu dari laci, yaitu pertama adalah disiapkan dulu gagangnya. Kita buat gagang dengan ukuran 2 cm menggunakan rectangle juga 2 cm dikali 20 cm. Kemudian membuat lingkaran dengan diameter 2 cm atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita mirrorkan sehingga terdapat di kedua ujungnya. Lalu kita fillet bagian persegi panjang atau rectangle yang tajam sehingga terdapat lekukan. Setelah itu di extrude. Untuk yang persegi panjang kita extrude di 1 cm. Kemudian untuk yang lingkaran kita extrude di 3 cm. Nah, setelah itu kita jadikan satu dengan cara di join. Lalu kita extrude dari pintu. Kita extrude dari pintu. Namun sebelum itu kita posisikan dulu gagang itu bisa pas pada pintu sehingga tidak terlalu apa itu sehingga nyambung dan pas di pintunya. Setelah itu kita ekstrudkan di pintu dengan ketebalan 2 cm. Kemudian kita copy dan ke bawah untuk laci yang berikutnya. Kita ekstrud juga pintunya di ketebalan 2 cm. Nah, kita ini paskan karena tidak pas dari gagang pintunya, maka perlu dipaskan kembali, disesuaikan dengan kemauan. Nah,
Setelah sudah pas, dirasa sudah pas, kita geser ke untuk mengepaskan ke laci yang ada di meja sehingga tertutup. Setelah itu, setelah semuanya jadi, kita nah ini karena dirasa kurang pas, maka perlu pengecekan ulang agar pas pintu laci tersebut. Nah, setelah sudah pas, kita pemberian material browser dengan cara memilih material. Nah, di sini kita menggunakan kayu. Jadi kita pilih material kayu dengan dua warna, yaitu warna utama dan juga warna pada laci yang berbeda yang lebih mudah. Nah, di sini sudah mendapatkan hasil. Kemudian kita render. Nah, menunggu render. Nah, sekarang yang kedua, produk yang kedua yaitu menggambar monitor. Jadi pertama adalah rectangle dengan ukuran 70 dikali 35, kemudian membuat gagang dengan ukuran 4 cm dikali kali 15 cm, kemudian membuat segitiga dengan menentukan alasnya terlebih dahulu sepanjang 50 cm, kemudian sisi miring. Kemudian kita tarik garis segitiganya tersebut sehingga terus kemudian dijoin. Setelah dijoin, jangan lupa untuk memberikan tekstur pada monitor tersebut sehingga ada samping kanan kiri atas bawah atau framenya sehingga tidak terkesan kosong. Nah, setelah semuanya sudah, kita ubah ke bentuk isometric, kemudian kita ekstrudkan dengan ketebalan 3 cm untuk layar monitor dan juga gagang bawah. Nah, untuk yang segitiga itu tidak bisa di extrude melainkan dengan menggunakan press pull. Nah, setelah jadi semuanya kita joinkan, kemudian kita beri material brush dengan menggunakan plastik dan juga kaca pada bagian frame layar kacanya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian tidak lupa kita render juga. Nah, ini sudah selesai. Terus ke barang yang ketiga atau produk yang ketiga yang saya buat adalah CPU dari komputer. Jadi CPU komputer merupakan otak dari komputer itu sendiri atau monitor itu sendiri. Pertama kita buat rectangle terlebih dahulu dengan ukuran menyesuaikan dengan bentuk aslinya. Kita buat di sini dengan ukuran 27 cm dikali 35 cm. Kemudian kita bikin komponen-komponen, di dalamnya terdapat micro USB pada bagian atas sebanyak 2. Ini kita buat dengan ukuran presisi antar micro USB itu kita buat sejajar dan setidaknya pas, bisa disesuaikan dengan ukuran, tapi ukuran yang saya buat antar jarak USB itu 1,5, kemudian nanti bisa dibetulkan kembali. Nah, ini yang untuk yang lingkaran ini merupakan tombol power. Jadi kita buat tombol power supaya presisi nanti pas di tengah-tengah alatnya, di tengah-tengah produknya untuk semua komponennya. Nah, ini untuk yang lingkaran bagian samping-samping itu adalah untuk earphone. Nah, di sini karena dirasa terlalu mepet, maka perlu digeser. Yang awalnya tadi menggunakan 1,5, kita geser menggunakan jarak 1 cm antar komponennya. Nah, kemudian kita hapus garis bantunya. Nah, setelah itu kita buat rectangle di dalamnya dengan garis bantu terlebih dahulu. Nah, kita buat rectangle, menyesuaikan saja. Ini kita jarak dengan jarak 0,5 dan berlaku juga yang sama dengan setiap komponen-komponen yang lain. Nah, disesuaikan. Kemudian berlaku sama juga untuk yang lingkaran. Nah, setelah itu
kita hapus garis bantunya yang kita gunakan tadi, ya, di ujung-ujungnya itu utamanya. Nah, setelah jadi semua, kita membuat garis bantu terlebih dahulu. Nah, garis bantu ini nantinya akan berfungsi sebagai garis eh, pemanis atau garis menambah nilai estetika dari CPU sendiri. Nah, kita buat dua garis utama yang berbentuk rectangle tapi kita menggunakan garis biasa. Nah, kemudian kita bentuk garis menyesuaikan, kita bentuk seperti huruf U atau V. Kita sesuaikan lagi dengan kemiringan, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk kemiringan yang digunakan sekitar 30 derajat. Kemudian kita bikin lagi garis double dengan jarak antar garisnya itu 3 cm. Nah, kita buat sesuaikan. Nah, jika sudah, kemudian kita bentuk juga tekstur pada bagian tengah, pada bagian bawah. Nah, kita tarik garis seperti prisma, seperti trapesium. Nah, jika garis sudah dirasa sudah cukup, maka kita joinkan. Berlaku sama dengan juga garis yang lain. Kita joinkan satu persatu. Kita beri garis. Nah, kita kemudian kita extrude. Kita extrude untuk bagian boxnya dengan ketebalan 32 cm. Kemudian kita juga extrudekan untuk komponen-komponen bagian dalamnya seperti tombol power, kemudian USB, kemudian dan juga bagian earphone kita extrudekan keluar. Nah, kita extrude sekitar 0,2 hingga 0,5. Kemudian untuk yang bagian luar, untuk yang bagian dalam kita extrudekan ke dalam. Kemudian untuk garis-garis pembantu tadi kita ekstrudkan keluar sebanyak sebesar 0,2. Nah, ini sudah jadi untuk garis pemanisnya semuanya. Nah, sekarang kita waktunya untuk mensubstrak agar terlihat ada lubang pada bagian. Nah, ini karena tidak dirasa karena tidak bisa melihat lubangnya, maka kita perlu menggeser sedikit dari uh, dari tab dari objek tersebut agar dirasa. Nah, setelah kelihatan semua, kita majukan semua sesuai dengan keinginan kita. Nah, baru kita subtract ulang. Nah, kita subtract satu persatu. Nah, di subtract ulang. Kita pasang terlebih dahulu agar kelihatan sedikit rapi lah. Nah, ini masih belum ada yang belum kelihatan. Kita atur ulang lagi. Nah, warnanya udah cukup. Baru kita subtract. Nah, akhirnya kelihatan lubangnya. Nah, kemudian untuk mempermanis lagi, kita menggunakan bentuk tekstur pada bagian sisi samping kanan dan kirinya. Nah, kita buat garis bantu terlebih dahulu. Kemudian kita buat rectangle dengan ukuran menyesuaikan sesuaikan dengan uh, kemauan bentuk yang diinginkan. Tapi yang saya buat ini dengan jarak 5 cm dari setiap sisinya. Kemudian kita fillet bagian salah satu ujung. Nah, tapi kita extrude terlebih dahulu. Nah, karena dari
kesalahan teknis dari chamfer tidak berjalan, maka kita chamfer edge utamanya, tool chamfer edge mungkin ada kesalahan dalam penggunaan, sehingga perlu adanya untuk menggunakan fillet biasa, terus kemudian kita extrude sehingga hasilnya kayak gini. Nah, ada salah satu bagian aja untuk mempermanis. Kemudian kita uh, lakukan hal yang serupa pada bagian sisi sampingnya dan cara mengkopinya. Kemudian kita paskan terlebih dahulu, baru kita nantinya bisa mengekstrude ataupun langsung bisa digunakan. Nah, ini tapi kita perlu mengekstrudnya. Nah, ini udah pas. Kita ekstrud ke luar dengan jarak 0,2. Nah, setelah sudah jadi dan dirasa bagus, tapi ada satu step lagi, yaitu kita bagian belakang sama seperti halnya bagian samping. Nah, ini dikarenakan saya sudah kesalahan dalam menggambar, sehingga rectangle yang seharusnya berada di posisi belakang itu berada di posisi luar, sehingga perlu menggambar ulang. Nah, ini tidak kelihatan, sehingga perlu digeser ke belakang. Nah, ini digeser. Nah, kita pasin dulu sampai ke permukaan. Nah, ini sudah terlihat di permukaan, baru kita extrude ke dalam. Nah, kemudian kita subtract sehingga ada kesan berlubang, tekstur berlubang pada bagian belakang. Nah, setelah selesai baru kita bisa material drawing, material brush. Nah, kita pilih bermaterial plastik dengan warna hitam, dengan warna netral. Kemudian kita coba untuk mengubah, ternyata tidak bisa untuk bagian USB dan juga earphone, dikarenakan sudah menjadi satu dengan body asalnya. Lupa tidak diexplode terlebih dahulu, sehingga warnanya sama. Nah, kita coba-coba ini. Nah, karena kan nggak bisa, kita langsung ke tombol powernya untuk dikasih pewarna juga garis bantunya ya, dengan warna abu-abu. Kita milih terlebih dahulu abu-abu, terus kemudian untuk yang bentuk V atau U itu kita beri warna merah. Nah, ini kita beri warna terlebih dahulu untuk garis yang pertama. Nah, ini untuk garis yang U kita beri warna merah, nah sehingga dapat menyala sedikit. Nah, kemudian kita tombol power, kita beri material brush. Ya, ternyata salah. Kita milih warna putih, atau cenderung putih. Nah, oh ternyata pakai warna hitam saja, lebih cocok. Nah, jika sudah, jangan lupa di render. Nah, ini hasil rendernya. Nah, memang. Nah, kemudian produk yang keempat yang saya buat yaitu produk speaker. Bikin rectangle terlebih dahulu, kemudian ukurannya menyesuaikan. Kalau yang saya buat adalah 10x7, kemudian ada circle atau lingkaran. Kita buat beberapa lingkaran mulai dari yang terbesar dengan jari-jari 4 cm, jari-jari 3 cm, kemudian kedalamannya berjarak 0,5. Kemudian untuk yang bagian bawah itu kita juga bikin lingkaran, 2 buah lingkaran dengan diameter luar yaitu 2 dan diameter 2 luar 3 dan diameter dalam 2. Kemudian untuk untuk rectangle tadi kita extrude sebesar 7. Nah, kemudian kita extrude juga bagian lingkarannya juga ini. Kita sesuaikan lagi dan juga kita langsung
kita langsung subtract untuk mendapatkan tekstur dari speaker. Nah, karena dirasa ada yang kurang dari bentuk speaker tersebut, maka perlu ditambahkan bentuk bola. Nah, untuk bola kita sesuaikan, kita paskan lagi dengan bentuk lingkaran dengan jari-jari 1 cm. Nah, kita paskan, kita dalamkan sedikit. Nah, dirasa sudah pas dan seperti speaker bentuknya. Lalu kita lanjutkan untuk memberi tekstur pada bagian samping kanan kiri dengan chamfer edge. Nah, kita beri tekstur. Ini ada kesalahan, kita ulang lagi. Kita beri chamfer edge dengan jari ada kemiringan dengan kemiringan 2 cm di bagian atas, bawah, samping kanan, nah terbentuk seperti speaker. Kemudian kita extrude kembali itu bagian lingkar yang bawah karena belum membentuk pola yang diinginkan. Nah, masih belum. Kita coba-coba untuk melihat bentuknya kembali. Nah, kita kemudian subtract, kita coba untuk subtract apakah berhasil untuk membuat sesuai dengan apa yang dimau. Dan ternyata ada yang kurang. Kita ulang kembali. Nah, kita tambahkan tambah 1 lingkaran lagi. Nah, dengan diameter dengan jari-jari 0,7. Kemudian kita ekstrak kembali dan subtract kembali. Kita paskan kembali sesuai bentuk yang diinginkan. Kita atur ulang. Nah, sepertinya dirasa sudah cukup. Kita coba tuh. Nah, udah lumayan menyerupai bentuk speaker. Nah, jika dirasa sudah cukup, baru kita masuk ke material browser. Kita beri warnaan, yaitu warna hitam sesuai dengan bentuk speaker kita, objek kita. Kemudian untuk yang speaker bagian lingkaran itu kita beri warna hitam dan putih. Itu untuk karet dari speaker tersebut. Nah, ini kita coba untuk ternyata tidak bisa karena harus sama putih. Kemudian kita render. Setelah kita render. Nah, kita lanjut ke produk terakhir, yaitu kita akan menggambar rak buku. Namun kita bikin rectangle dengan ukuran 60 cm dikali tingginya itu 160 cm. Nah, kita coba ukur-ukur. Nah, kita bikin sisi miring dengan kemiringan 30 derajat. Nah, kemudian kita atur untuk garisnya dengan ketebalan di sana adalah 5 cm. Kemudian kita bikin garis lagi sisi miring berlawanan dengan sisi yang telah dibuat. Kemudian kita atur dengan jarak antar garis 5 cm. Nah, berlaku demikian kita menggunakan garis bantu. Nah, pastikan antara sela-sela dari sekat tersebut itu ukurannya simetris, tidaknya terlihat nampak sama. Kita pastikan lagi dengan mengukur dengan alat bantu garis. Kita tambahkan lagi garis lagi dengan jarak 5 cm. Nah, ini dirasa kurang. Nah, kita buat garis lagi, garis bantu. Kemudian kita bikin garis sisi miring. Tapi, mungkin salah perhitungan. Nah, kita coba lagi. Nah, kita coba kembali untuk membuat garisnya. Oke, kita tarik, disesuaikan. Jadi antar space, antar jarak.
kita sesuaikan. Nah, terus kemudian kita buat lagi garis lagi, kita karena kelebihan tadi kita trim. Kita bikin garis penyeimbang lagi. Nah, kita garis double, kemudian kita trim yang tidak diperlukan, kemudian bikin garis lagi dengan jarak 5 cm. Nah, kita bikin garis yang sama sehingga ada 4 shaft atau 4 tumpukan. Nah, kita sesuaikan lagi dan kita hapus garis bantu yang kita buat tadi. Kemudian kita joinkan antar garis sehingga membentuk rectangle. Untuk yang sisi miring atau sekat-sekatnya kita beri garis bantu juga. Nah, kita sesuaikan lagi karena tidak sama ukurannya. Nah, kita garis bantu, kita joinkan atau kita group bisa gunakan join atau group bisa. Nah, kita joinkan satu persatu. Kita gambar juga mungkin ada garis yang kurang. Nah, terus kita beri garis, kita joinkan juga dan kita beri garis bantu. Kita joinkan garis bantu lagi, kita joinkan. Oke, nah setelah selesai kita ubah ke pandangan isometrik, kemudian kita extrude. Nah, kita extrude. Nah, namun di sini ada kekurangan karena yang ke extrude adalah bagian lempeng atau bagian luarnya aja. Sehingga untuk ya, seharusnya adalah benda solid, tapi kita buat benda berongga. Sehingga kita membentuk benda berongga. Nah, kita berlakukan sama untuk yang lain. Nah, telah jadi. Nah, namun untuk yang bagian tampak depan itu seharusnya tidak perlu di extrude, melainkan kita tambahkan rectangle tambahan untuk keluar. Nah, kita hapus tadi rectangle lagi, kita buat rectangle ulang. Nah, kita sesuaikan dengan rectangle tadi. Nah, kita paskan kembali, kemudian kita bikin rectangle dengan jarak antara rectangle pertama yaitu 5 cm dari setiap sisinya. Nah, kita bikin, nah, kita paskan lagi. Nah, kita hapus garis bantunya. Nah, setelah itu jadi, kita joinkan atau kita grupkan. Nah, setelah selesai, nah ternyata itu tetap tidak bisa, maka perlu adanya perpotongan dari sekat-sekat atau kita bikin garis bantu lagi. Jadi tiap part dalam penyangganya kita gambar per partnya. Nah, kita bikin gambar penyangga sisi kanan kiri sehingga membentuk besi utuh. Ini ada kesalahan. Karena tidak bisa di extrude maka kita pakai press pull. Nah, sehingga membentuk besi solid atau besi padat. Nah, kemudian kita tinggal copy aja untuk bagian samping kanan yang depan juga kita sesuaikan. Nah, kita tinggal copy dan handle hapus, kita copy lagi, kita sesuaikan. Nah, kita copy, kita sesuaikan ukurannya, jangan lupa. Nah, jika sudah, sekarang kita bikin penyangga bagian atasnya. Kita bikin modelingnya dulu terlebih dahulu dari 2 dimensi, kemudian kita joinkan, kemudian kita press pull dengan ketebalan 5 cm. Nah, baru kita copy untuk bagian sisi-sisi yang lain. Nah,
kita paskan terlebih dahulu. Nah, nah, kita paskan juga untuk sisi atas. Nah, ini sudah jadi tanpa rak buku. Kemudian kita tinggal material browser dengan memilih metal untuk bagian penyangga dengan warna hitam, metal warna hitam. Nah, semua metal. Nah, untuk yang bagian lempengan sekat-sekatnya kita uh, beri metal warna silver atau abu-abu muda atau abu-abu tua. Nah, kita berikan satu persatu untuk materialnya. Kita cari yang mana yang kurang. Nah, kita untuk yang part kecil, sama yang tidak terlihat harus benar-benar kita beri material juga garis seragam. Nah, kita paskan. Nah, nah jika sudah, jangan lupa kita render. Nah, sudah jadi. Jangan lupa kita render. Nah, nah, karena 5 barang atau 5 produk sudah selesai, maka kita membuat ruangannya, yaitu pertama kita ubah dulu. Kita untuk mempermudah sebenarnya langsung menggunakan SE isometrik saja, karena SE isometrik berlawanan. Kita membuat temboknya. Nah, ini SE introlet. Kita membuat temboknya disesuaikan dengan keinginan. Untuk yang saya buat yaitu dengan dimensi 330 kali 165 kali 19 ketebalannya. Ini kita buat lantainya juga dengan ketebalan 10 cm. Kemudian kita pilih material browse. Kita pilih warna coklat dan juga krem. Nah, kemudian kita tadi benda-benda yang sudah jadi kita copy dan kita pindahkan. Kita pindahkan dan juga kita 3D rotate-kan karena ada yang posisinya tertidur, terbalik. Nah, jangan lupa kita joinkan terlebih dahulu agar tidak ada part yang tertinggal. Nah, jika sudah, kita taruh. Nah, kita paskan kembali. Kita sesuaikan agar meja terdapat di atas lantai, bukan menyatu. Nah, dikarenakan terlalu besar ukuran mejanya, maka kita atur menggunakan scale. Kita perkecil dari bentuk aslinya, kita skala, kita scale lebih kecil dari bentuk aslinya, terlalu kecil sepertinya. Nah, ini sudah pas. Nah, tinggal kita atur untuk penataannya, jangan sampai terbawah sama lantai atau terkendam sama lantai. Nah, kita atur. Nah, dirasa tidak mengawang, kita lanjut ke produk yang kedua, yaitu monitor. Kita blok semua, kemudian kita 3D rotate-kan, kemudian kita taruh di posisi yang pas. Nah, kita geser-geser di posisinya pas. Nah, masih melayang, kita dirasa sudah tidak melayang. Kita lanjut ke produk selanjutnya yaitu CPU. Kita 3D kita joinkan atau kita grupkan terlebih dahulu, kemudian kita 3D rotate-kan karena posisinya terbalik. Perlu di 3D rotate-kan agar sesuai dengan kemauan. Nah, oke. Setelah itu kita taruh di atas meja, kita sesuaikan lagi, kita ukur-ukur, kita paskan menggunakan garis bantu.
dari panah tersebut. Nah, nah, masih posisinya karena masih melayang kita paskan kembali, masih melayang lagi, tidak pas karena tidak pas itu faktor dari eh, terlalu jauh. Nah, kita paskan kembali. Nah, sehingga bisa menapak di meja. Kita geser agar posisinya seimbang dan sesuai dengan kemauan. Nah, baik. Selanjutnya adalah speaker. Kita sama, kita joinkan atau kita grupkan, kemudian kita 3D rotate-kan, kemudian kita copy. Cuman sebenarnya kita copy waktu sudah peletakan saja untuk mempermudah. Kita taruh terlebih dahulu di atas meja di samping dari di samping dari monitor. Nah, kita geser, kita ke atas kan kita geser. Nah, jika dirasa sudah menambah pada meja, baru kita copy. Kita pesan dulu sesuai dengan keinginan. Terus baru kita copy. Nah, nah, karena masih belum menambah kita atur. Nah, sudah menambah di atas meja. Yang tadi kita copy dihapus terlebih dahulu. Nah, yang terakhir produk yang kita masukkan yaitu rak buku. Kita sesuaikan, kita 3D rotate-kan, kita berdirikan sesuai dengan keinginan. Nah, kita ubah arahnya. Nah, jika sudah, kita baru bisa memasukkan ke dalam ruangan. Kita atur. Karena terlalu besar, maka kita scale, kita skala, diperkecil. Nah, jika sudah dirasa cukup, baru kita masukkan. Nah, kita sampai bendanya kita napakkan di lantai. Nah, ini sudah jadi dan ini hasilnya setelah diberi pencahaya ruangan kerja programmer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.